Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai asesmen kompetensi minimum. Berbicara mengenai asesmen kompetensi minimum tidak terlepas dari kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu terdiri dari kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengukur oleh pemerintah di regulasi terbaru itu menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional ini terdiri dari 3, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Manfaat asesmen nasional yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Yang terakhir, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Kriteria peserta asesmen nasional, yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid, karena menggunakan prinsip sampel. Nah, ini yang ketiga, pemilihan sampel secara acak, kemudian diambil dari tingkatan kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kelas 5 bagi SD dan sederajat, kemudian kelas 8 bagi SMP, dan kelas 11 bagi SMA sederajat. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, kemudian tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk tes literasi membaca dan numerasi itu yang dinamakan dengan asesmen kompetensi minimum, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal. Jumlah responden untuk SD 30, untuk SMP dan SMA sederajat itu 45 murid. Waktu pengerjaan 2 hari. Untuk hari pertama tes literasi survei karakter, hari kedua tes numerasi survei lingkungan belajar. Ada perbedaan waktu bagi SD dan SMP SMA sederajat. Untuk SD sederajat itu 75 menit. Kemudian untuk SMP SMA sederajat tes literasi dan numerasinya itu 90 menit. Kemudian survei lingkungan belajar. Untuk survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Nah, untuk survei lingkungan belajar, selain siswa atau murid yang menjadi responden, juga adalah kepala sekolah, guru yang menjadi responden. Yang berikut survei karakter. Survei karakter bagi peserta didik yang menjadi responden itu untuk mendapatkan informasi hasil belajar yang terkait dengan sosial dan emosional. Dan yang berikut asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya terdiri dari tes literasi membaca dan tes numerasi. Nah, untuk kedua hal tersebut terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Bagi tes literasi, konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik sama dengan tes numerasi. Kemudian proses kognitifnya untuk literasi menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, dan yang berikut evaluasi dan refleksi. Sedangkan proses kognitif bagi tes numerasi, pemahaman, penerapan, dan penelaran. Kemudian yang terpenting konten juga. Untuk literasi kontennya dalam bentuk teks informasi dan teks fiksi. Kemudian numerasi, bilangan, geometri, dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Yang berikut adalah aljabar. Nah, soal AKM itu dalam bentuk pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, maksudnya pilihan yang benar lebih dari satu, kemudian menjodohkan, berikutnya isian singkat dan uraian. Penyajian soalnya itu tetap menggunakan berbasis komputer dan bersifat adaptif.
Nah, maksud dari adaptif ini, pertanyaan yang disajikan itu bergantung pada kemampuan murid. Berikutnya, jika ingin melihat contoh-contoh butir soal asesmen kompetensi minimum, baik itu tes literasi maupun tes numerasi, itu dapat mengunjungi laman Puspendik kemdikbud.go.id. Di situ tersedia contoh-contoh soal, butir soal yang berkaitan dengan AKM literasi dan AKM numerasi. Dari hasil AKM itu dikelompokkan berdasarkan 4. Yang pertama, perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Baik literasi maupun numerasi, pengelompokannya sama. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir itu pada numerasi juga seperti itu. Nah, tinggal dilihat detail tingkat kompetensinya masing-masing. Jadi ada perbedaan. Contohnya misalnya kalau cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematik yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, ini hasil untuk AKM numerasi. Ini hal-hal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sehat selalu, salam bahagia, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.